أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذين آمنوا أما بعد Alhamdulillah kita semua masih ditakdirkan, masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ditarik oleh pemerintah Allah bisa berkumpul di tempat yang mulia, belajar mengikuti orang-orang yang mulia dengan amalia yang mulia. Sebenarnya tadi tidak ada rencana saya akan berbicara di sini ya, karena tadi ada satu dua hal sehingga amalia lebih bisa dicipri, dan tadi pas nyampe ke sini itu udah majelis doa. Kayaknya memang rencananya masuk ke sini pas udah pembacaan Al-Quran gitu, jadi aman. Tapi ternyata rencana saya tidak sesuai dengan rencana Allah, dan keinginan saya tidak sesuai dengan keinginan Allah. Saya punya rencana, saya punya rencana, dan saya udah diam dulu di luar tadi gitu, buka apa yang lihat narkoba. Tapi ternyata tadi ada ditunjukkan Bayu 2 kali bolak-balik, jadi istilahnya nggak enak sendiri, akhirnya malah masuk ke sini. Tapi memang tidak ada yang kebetulan. Yang mengatakan ada kejadian kebetulan itu hanya orang yang kurang iman, kurang keyakinan. Sekecil apapun kejadian yang terjadi di muka bumi ini selalu atas dasar rencana Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sehelai daun pun yang gugur dari pohonnya itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sudah ada dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak usah memikirkan apa rencana Allah kepada kita. Apakah akan menjadikan ahli surga ataukah ahli neraka, tidak usah dipikirkan. Karena yang lebih penting adalah ridhonya kita terhadap apa yang telah Allah tetapkan. Belajar bersyukurnya kita terhadap apa yang telah Allah berikan. Mungkin ada sedikit kisah yang bisa menginspirasi kita semua. Zaman dulu, dulu sekali, karena riwayatnya malaikat Jibril melihat catatan amal semua manusia, melihat catatan orang-orang yang menjadi ahli surga. Terus di sisi lain malaikat Jibril melihat catatan orang-orang yang akan menjadi ahli neraka. Nah kemudian malaikat Jibril melihat satu nama Fulan bin Fulan, beliau dicatatkan Allah menjadi ahli surga. Nah, kemudian malaikat Jibril usul, ya Allah, bolehkah aku beritahukan kepada orang tersebut bahwa dia akan menjadi ahli surga? Kata Allah, silahkan. Maka diberitahukan kepada orang yang sedang beribadah tadi bahwa di Lauhul Mahfuz orang tersebut sudah tercatat menjadi ahli surga. Tetapi ternyata orang tersebut tidak berubah dalam ibadahnya, tidak berubah dalam kekhusyuan dan keikhlasannya. Mungkin kalau sepangkat saya Maya dikasih tahu, karena malaikat Jibril datang ke rumah, biar kamu itu sudah dituliskan menjadi ahli surga, bebas sebenarnya, nggak usah ibadah lagi. Keinginan, tapi beda dengan orang ini. Ketika oleh malaikat Jibril diberitahukan bahwa dia sudah dijamin masuk surga, dia tetap istiqomah dalam ibadahnya. Terus malaikat Jibril melihat kembali kepada catatan orang-orang yang akan menjadi ahli neraka. Cuman agak keheranan malaikat Jibril ketika dilihat di bumi, ternyata orang ini sedang khusyuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dan kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepada orang tersebut, hei Fulan, kamu sedang beribadah dengan khusyuk, tapi aku lihat di catatan Lauhul Mahfuz kamu akan menjadi ahli neraka. Lalu kata orang itu, memangnya kenapa Jibril?
sholat gitu. Kalau saya harus beribadah terus, biarpun mau dijadikan ahli neraka, mau dijadikan ahli surga juga, saya tidak pernah memperdulikan hal tersebut. Tidak berubah pendiriannya, bahkan hatinya tidak gentar sama sekali mendengar pengumuman dari malaikat Jibril tadi. Maka malaikat Jibril pun merasa takjub dan kembali melihat catatan takdir dari orang lihat tadi gitu, yang tadi ditakdirkan akan menjadi ahli neraka. Dan setelah kembali dilihat oleh malaikat Jibril, ternyata di golongan ahli-ahli neraka nama orang tadi sudah menghilang, tidak ada, dihapus oleh Allah dan berpindah kepada calon penghuni surga. Jadi bukan atas khusyuk atau banyak beribadah, tapi atas dasar keikhlasan orang tersebut menerima apapun yang akan Allah berikan dan mensyukuri apapun yang telah Allah berikan. Nah, berkaitan dengan mangkobah yang tadi dibaca, banyak sekali dari mangkobah tadi yang bisa kita ambil hikmahnya. Mudah-mudahan dengan berkat karomah Guru Agung Abah Awas, kita semua dibimbing, dimampukan bisa mengikuti setiap perjalanan para aulia Al-Fatihah. Banyak sekali hikmah yang bisa kita gali, kita pelajari dari manqobah yang barusan dibaca. Ketika Tuan Syekh Abdul Qadir Rasulullah ditanya oleh murid-muridnya, pedoman hidup yang paling utama dari beliau adalah berkata jujur, pantang bohong. Jadi pedoman hidup yang mesti kita pelajarin, yang paling kita utamakan adalah kejujuran. Dan kejujuran itu bukan cuma jujur di depan orang, bukan cuma jujur di depan orang lain, tapi yang paling penting adalah jujur terhadap diri kita sendiri. Kenapa jujur terhadap diri sendiri? Karena bagaimanapun pintarnya lidah berbohong, bagaimanapun pintarnya tahu muka gitu ya, tersenyum ataupun apapun juga, tetap dalam diri kita itu punya hati nurani, punya rasa yang tidak bisa dibohongi. Jadi kita belajar jujur di sana. Semakin kita membohongi diri sendiri, maka itu artinya kita semakin menutup pintu hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengubur cahaya-cahaya petunjuk yang akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa yang sebenarnya adalah setiap orang itu selalu diberikan petunjuk, selalu diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman mungkin kebanyakan orang selalu berusaha menutupi petunjuk-petunjuk tersebut. Orang tidak tahu karena tertutupi oleh hawa nafsunya gitu. Dan memang hawa nafsu sama setan itu benar-benar sangat pintar, sangat cerdik, dan sangat berpengalaman untuk berusaha menjerumuskan kita, berusaha mencegah kita dari perbuatan yang diridhoi Allah. Ya, contohnya saja mungkin saya gitu ya, pas tadi mau berangkat juga selesai amal yang maghrib bisa di Ciputri, sebenarnya ada yang ngasih tahu gitu, cuman nggak lewat HP. Ada yang ngasih tahu pakai rumahnya juga nggak ada, nggak usah gimana, besok juga masih ada lagi. Gitu. Ya namanya juga hawa nafsu gitu, pintar gitu, dengan berbagai macam cara berusaha menggagalkan amal baik kita. Cuman alhamdulillah masih ditarik ke Allah, masih bisa dihadirkan di sini karena kita semua sudah punya keyakinan, meskipun tidak ada Pak Kiai secara zahir, tidak ada Allah secara zahir, tapi tetap secara batin beliau tetap memantau dan membimbing kita semua. Kemudian dalam manqobah tadi
pedoman yang paling utama adalah kejujuran yang mesti menjadi sebuah target, menjadi sebuah cita-cita kita semua untuk belajar mengikuti orang yang sudah jujur. Kemudian tadi ketika Syekh Abdul Qadir menggembalakan unta, ternyata unta tersebut bisa bicara dengan Allah. Itu yang bisa mendengar bahasa dari unta tersebut saat itu cuma beliau. Seumpamanya kita waktu itu bersama-sama dengan beliau, mungkin kita tidak akan mendengar ya. Karena beda lagi. Mungkin sudah terhijab dari dengan banyaknya perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang mengikuti hawa nafsu. Berbeda halnya dengan seorang waliullah, bahwa Tuan Syekh itu umur 18 tahun beliau sudah menjadi waliullah yang mukasyafah. Bahkan bahasa binatang pun bisa didengar. Karena mungkin dianggapnya biasa-biasa aja gitu, padahal binatang ataupun tumbuh-tumbuhan atau apapun itu sebenarnya selalu berkomunikasi dengan para wali-wali Allah. Karena mungkin cuma biasa-biasa aja nganggapnya, karena tidak tahu gitu. Nah, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam umur 18 tahun sudah diangkat Allah menjadi waliullah dan menjadi waliullah yang mukasyafah. Itu menjadikan suatu motivasi bahwa dalam masa muda sekalipun, dalam masa bergejolak banyaknya keinginan kesana kemari ini dan itu tidak menjadikan suatu penghalang kita menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di Ikhwan kita masih banyak pemuda-pemuda yang lagi belajar soleh gitu, yang beliau tidak terlenakan dengan gemerlapnya dunia, tapi tetap setia, tetap istiqomah mengikuti orang-orang yang sudah ikut. Dan tadi Tuan Syekh Abdul Qadir ketika beliau mendapatkan petunjuk dari Allah melalui unta, beliau pun tidak langsung pergi ke tempat yang akan dipakai pesantren, tetapi meminta restu kepada ibunya. Nah, ini juga pelajaran juga bahwa setiap amal kebaikan yang akan kita lakukan itu alangkah baiknya disertai dengan restu dari orang tua. Sebab itu adalah doa yang paling mujarab, doa yang paling dekat untuk dijawab setelah doa dari guru. Karena guru itu kan kalau kata Allah ada 3, ada guru tampu, ada guru bantu, ada guru kesu. Guru tampu guru bantu orang tua yang melahirkan kita, guru bantu. Sebab yang pertama kali mengajarkan abatasa mungkin alif, terus ABCD dan lain sebagainya itu pasti orang tua ya, sebelum yang lain. Terus ada guru tentu guru yang mengajari kita di sekolah, guru matematika, guru bahasa dan lain sebagainya, guru di pesantren yang mengajarkan nahwu, shoroh, fikih, tauhid dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada guru khusyuk. Alhamdulillah kita semua sudah dipertemukan dengan guru khusyuk dan sedang belajar terus menerus mengikuti jejak langkah beliau. Nah, kemudian tadi hikmah yang berikutnya adalah setiap dapat amal kebaikan harus berusaha disertai dengan restu dari orang tua. Tetapi kalaupun orang tua kita misalnya melarang kepada zikir, melarang kepada kebaikan yang sudah diberikan tuntunan oleh guru agung, tentu kita tidak wajib taat gitu. Sebab ada keterangan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Janganlah menuruti atau taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, meskipun dari orang tua sendiri. Kalau menyuruh maksiat, kalau mencegah misalnya nggak boleh sholat atau nggak boleh zikir, itu tidak wajib ditaati.
selanjutnya tadi perjalanan Tuan Syekh, beliau diberi bekal 40 dinar, kemudian dijahit ya di dalam. Itu artinya sebuah pendidikan bagi kita semua agar selalu menyempurnakan ikhtiar dalam segala hal. Menyempurnakan ikhtiar. Kenapa itu uangnya tidak di kantong saja atau di saku saja gitu, tapi sakunya di dalam gitu, dijahit. Itu ya mungkin pelajaran juga bagi kita. Contohnya mungkin ketika kita parkir motor selalu mencidomok kalau di tempat yang kita tidak tahu, itu berarti kan menyempurnakan ikhtiar. Jangan sampai begini seperti di zaman Rasul, ada orang masuk ke majelis Rasul, kemudian ditanya, kamu itu warnanya sudah diikat belum? Belum ya Rasul. Kenapa nggak diikat? Saya bertawakal kepada Allah. Siapa ngagawekeun ka Allah yang tawakal. Jadi kata Rasul, ikat dulu warta kamu yang benar, baru tawakal kepada Allah. Jadi jangan mentang-mentang saya mau punya Allah, saya mah sudah belajar dekat dengan Allah, berarti motor di mana wae itu dikunci. Itu juga salah juga gitu. Itu artinya sama juga ngagawekeun gitu. Jadi tetap kita berusaha sempurnakan ikhtiar dalam melakukan hal apapun. Kemudian ibunya tadi berwasiat kepada Tuan Syekh untuk selalu berkata jujur dalam hal apapun. Seorang ibu, seorang orang tua yang memberikan wasiat dalam hal kebaikan itu juga menjadi contoh bagi kita yang sudah menjadi orang tua ataupun yang akan suatu saat nanti menjadi orang tua, agar selalu belajar memberikan nasihat-nasihat, memberikan wasiat kepada anak-anaknya dalam hal kebaikan. Karena kekhawatiran orang-orang zaman sekarang lebih mengkhawatirkan dalam hal masalah duniawi ketimbang masalah moral dan agama. Contohnya, mau pendaftaran sekolah, di setiap universitas pasti penuh, pasti ngantri. Tapi jarang ketika dia buka pendaftaran di pondok pesantren sampai membludak gitu ya. Rata-rata sepi di pesantren. Sebab orang-orang sekarang kebanyakan pola pikirnya adalah pola pikir uang, pola pikir dunia. Kalau pesantren mah kesananya nanti mau usaha apa gitu kan, susah cari duitnya. Bahkan sampai ada teman saya dulu tuh orang Garut, pesantren di Al-Taqwa, punya pacar orang situ, orang Ciputri, sampai diputusin karena orang tuanya nggak setuju. Kata orang tuanya yang menarik dipagan pukul bu, demi kaki itu ya. Orang-orang zaman sekarang gitu, hanya berorientasi kepada dunia. Nah, kita diajarkan oleh guru kita jangan cuma berorientasi kepada dunia, tapi harus berorientasi kepada agama, berwasiat dalam kebaikan. Seperti yang dicontohkan oleh Luqmanul Hakim dalam Al-Quran ketika berwasiat kepada anak-anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Selalu berwasiat seperti itu agar jangan sampai sedikit pun musyrik kepada Allah. Selalu bertauhid dalam perjabaran yang lebih luas, berarti tidak musyrik itu adalah mengamalkan la ilaha illallah. Kemudian kekhawatiran orang-orang soleh zaman dulu adalah mata ta'buduna min ba'di, begitu. Apa yang akan kau sembah wahai anakku setelah aku tidak ada? Itu kekhawatiran orang soleh zaman dulu. Apakah setelah aku meninggal engkau akan tetap berzikir, engkau akan tetap setia dalam tariqah ini? Itu kekhawatiran orang-orang soleh seperti itu. Tapi lain halnya dengan kekhawatiran orang-orang yang tadi orientasinya adalah dunia. Mereka yang dikatakan kepada anaknya adalah mata kuduna mimba nih. Kalau bapak udah nggak ada, kamu mau makan apa deh?
gitu aja pemikirannya. Kalau bapak udah nggak kerja nanti kamu dapat uang dari mana, dapat makan dari mana, cuma di situ saja kekhawatirannya. Nah itu orang-orang yang hanya berorientasi kepada dunia, lain halnya dengan orang tua dari Tuan Syekh tadi yang mengamalkan dalam hal kejujuran. Kemudian hikmah berikutnya dalam perjalanan Tuan Syekh tadi adalah ketika beliau didatangi oleh 60 rampok ya, yang banyak rampok. Mungkin kalau saya mau udah gembel udah ibaratnya yang bisa diumpetin. Tapi kenapa beliau bisa tetap tenang, bisa tetap tegar, tidak berubah kondisi hatinya, tidak berubah kondisi kejiwaannya sedikit pun, meskipun melihat begitu banyak orang-orang jahat yang membawa banyak senjata. Itu karena dalam hatinya sudah tersancap kalimatullah, sudah tersancap zikir hati yang sudah tidak bisa berubah lagi. Mungkin bedanya dengan saya gitu, kalau beliau mah guru-guru agung zikir hatinya itu udah menetap gitu, tidak pernah berhenti seperti jam dinding yang terus berputar. Kalau saya mah berputar 5 detik berhenti dulu, 100 detik berputar lagi sedikit berhenti lagi, banyak klub-klubnya gitu, banyak bolongnya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang sudah tetap dalam berzikir sehingga terlihat dalam kejiwaannya, sehingga setiap ucapannya pun bisa membuat gentar hati orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan kepala penjahatnya pun menjadi seolah-olah tidak bisa berkata apa-apa, menjadi bungkam ketika mendengar kata-kata dari Tuan Syekh Abdul Qadir, dan tiba-tiba menjadi bertobat. Jadi bukan masalah kata-kata yang dikeluarkan, bukan masalah cara Tuan Syekh mendekati kepala penjahat tersebut, tetapi apa yang ada di dalam hatinya yang menyebabkan setiap kata-katanya mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Bahkan contohnya lagi ketika Kanjeng Rasulullah SAW ditodong, disodorkan sebuah pedang ke lehernya oleh kafir Quraisy. Kemudian orang kafir tersebut bertanya, Muhammad, kalau sekarang aku tebas batang lehermu, siapa yang akan menolongmu? Kemudian Rasul spontan menjawab, Allah. Lalu hanya dengan satu kalimat Allah ini saja ternyata membuat si kafir Quraisy menjadi lemes gitu, dan pedangnya jatuh. Dan akhirnya dibalikkan ke Rasul. So sekarang kalau saya yang nabas leher kamu, siapa yang akan menolongmu? Tidak ada ya Rasul, kecuali kalau kamu maafkan. Lalu kata Rasul, ya sudah, sekarang aku maafkan, jangan diulangi lagi. Itu ibaratnya dampak dari hati yang selalu ingat, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kata-katanya pun sesederhana apapun kata-katanya menjadi sangat berbobot, menjadi sangat berpengaruh kepada lingkungannya. Seperti halnya guru agung kita, para sahabat awas, meskipun dari segi ceramah, kalau misalkan sedang ceramah gitu, mungkin kalau dibandingkan dengan materi dari wakil-wakil yang lain lebih sederhana materinya, tapi kenapa kalau nyampainya ke hati itu beda gitu? Karena ada nilai rohaniah yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Kemudian tadi ketika para perampok tersebut tertunduk di hadapan Tuan Syekh Abdul Qadir, kemudian menyatakan diri menjadi murid beliau, maka dari situ kita bisa ambil pelajaran bahwa ternyata murid pertama dari seorang raja waliullah, dari seorang sultan aulia adalah mantan perampok. Ternyata bukan mantan santri, bukan kiai, ternyata mantan perampok. Jadi ini
pelajaran bahwa dimanapun, kapanpun, dan siapapun yang kita lihat, dimanapun di jalanan atau di TV atau dimanapun, mungkin dalam pandangan kita sedang berbuat maksiat, mungkin dalam pandangan kita orang jahat, orang yang tidak baik, tetapi jangan sampai kita memvonis gitu. Jangan sampai memvonis, karena selagi masih hidupnya itu masih di alam proses. Ibaratnya begini, ada seorang nenek punya cucu 3. Nah, nenek itu sedang marut singkong sedang diparut. Lalu kata cucu yang pertama, asik si nenek mau bikin comro pagi aja. Kata cucu yang kedua, asik si nenek mau bikin katimus ya. Terus kata cucu yang ketiga, asik si nenek mau bikin misro yang kayak kata si nenek apa? Terserah gue, jangan gue yang bikin. So tahu kamu. Jadi juga kita kadang-kadang suka memvonis, wah ini mah orang teh pegawainya mabok ngapain mati bener segala di alam kuburnya bakal disiksa. Terus kita melihat orang yang aku tiap hari ke masjid, tiap hari suka adaan gitu, wah ya pacaran besar gagal nih, dia bakal berbari di alam kuburnya. Berbagai macam persepsi kita keluarkan, berbagai macam pandangan dari manusia, tapi pada intinya hanya Allah yang berhak menentukan. Tidak sedikit contoh dalam sejarah gitu, orang yang dosanya segunung bahkan sampai membunuh 100 orang dan tidak pernah berbuat kebaikan, ternyata pada akhirnya diselamatkan dan dijadikan ahli surga. Tetapi dalam sejarah juga ada seorang yang sudah mencapai pangkat wali Allah, bersisok, bahkan muridnya saja sudah bisa terbang gitu ya, dengan hanya baca bismillah. Tapi ternyata dengan kelalaiannya, dengan kesombongannya, akhirnya terjerumus dan akhirnya malah menjadi orang yang musyrik. Itu jadi pelajaran bahwa kita tidak boleh sekali-kali memvonis apapun yang sedang dalam alam proses dalam dunia ini. Jangan sampai seperti yang pernah terjadi dulu waktu saya ke kondangan di daerah Cibalebo. Kemudian di panggungnya itu ada tim nasyid, vokalis nasyid dan sholawat. Tapi ternyata yang vokalisnya itu malah ngomong gini, kurang lebih begini ngomong nanti. Alhamdulillah kita jadi takdirkan Allah bisa bersolawat kepada Rasulullah, bisa di sini mendengarkan nasihat-nasihat, jangan sampai kita digolongkan dengan si ilmu ke neraka. Sudah bisa memvonis itu pesannya kepada orang yang masih hidup. Nah, saya jadi aneh waktu itu, masih aja pergi. Nah, itu memang perjalanan hidup setiap orang susah ditebak, berbeda-beda. Namun pada akhirnya hanya ketetapan Allah yang bisa terjadi. Nah, kita di sini berharap syafaat kepada guru agung kita agar kita tetap diistiqomahkan, agar kita tetap diikat dalam jamaah kegiatan sebagian, dan dengan keagungan ahli silsilah Pondok yang Sebagian khususnya Al-Hawas. Semoga kita semua ditetapkan dalam jamaah beliau. Semoga kita semua diajak dan dimampukan ikut kepada beliau, ikut menghadap kepada Al-Hanom, ikut menghadap kepada Al-Sepuh, ikut menghadap kepada seluruh ahli silsilah Pondok yang Sebagian. Amin ya rabbal alamin. Mohon atas segala kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
semoga bertambah ilmunya, bisa bertambah amalnya juga, dan bisa lebih bermanfaat lagi buat umat. Terima kasih kepada Kang Ustaz Eman yang telah memfasilitasi kita semuanya sehingga acara manaqib ini bisa terselenggara. Terima kasih kepada ikhwan wal akhwat yang telah memperjuangkan waktunya sehingga acara manaqib ini semakin semarak. Semoga apa-apa yang kita perjuangkan bersama wasilah bulan kita Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan berlipat-lipat dari dunia dan akhirat. Dan semoga acara manaqib ini bisa menyebar keberkahannya kepada daerah sekitar Masjid Ar-Rahim ini, khususnya untuk yang sedang mendengarkan dimanapun berada. Semoga terpercikan barokahnya dari manaqib ini.